Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Inayah Tumaula dengan NIM akhir 159 dari kelas E. Di sini saya membuat video untuk perbaikan kuis dari mata kuliah Kimia Analisis Dasar pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Pertama-tama dari nomor 1, berikut ini peranan analisis kimia di bidang farmasi yang kurang tepat adalah jawaban saya itu yang ini, yang opsi dari E, karena opsi A, opsi B, opsi C, dan opsi D itu sesuai dengan peranan analisis kimia, di mana peranan seorang analisis kimia itu kan seperti pengujian untuk pengembangan obat, untuk proses penjaminan mutu dan keamanan obat, terus evaluasi mutu juga, penentuan karakteristik bahan baku dari obatnya. Itu peranan dari seorang analisis kimia. Sedangkan opsi yang terakhir ini itu mengawasi peracikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan kepada pasien itu adalah tugas seorang apoteker atau teknisi farmasi. Nomor 2, suatu senyawa kimia yang akan dianalisis dalam suatu sampel disebut analit. Karena blanko itu kan merupakan suatu senyawa yang mengandung suatu larutan yang mengandung alkali. Sedangkan reagen itu adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksinya. Nah, sedangkan pembanding itu adalah larutan yang memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Kalau sampel itu kan merupakan zat yang akan kita analisis atau akan kita uji. Jadi jawaban yang benarnya itu adalah analit. Gitu. Yang ketiga, metode analisis yang bertujuan menentukan identitas sampel adalah analisis kualitatif. Karena untuk analisis dari kuantitatif ini, dia tuh adalah metode analisis kimia yang tujuannya itu untuk menentukan suatu kadar atau konsentrasi zat dalam larutan. Sedangkan yang semi kuantitatif ini adalah di mana analisis ini tuh metode kimia yang itu tuh menggunakan analisa resiko yang menggunakan skala dalam perhitungannya. Nah, kalau yang klasik modern itu kita akan bahas di soal nomor 4. Nah, kalau nomor 4, metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stoikiometrik pasti untuk mengetahui identitas atau jumlah senyawa dalam sampel disebut metode klasik, analisis klasik. Karena untuk metode modern ini tuh, dia lebih ke metode yang melibatkan sifat, bukan reaksi dari kimianya, melainkan sifat dan sifat fisika dan kimia zatnya. Kalau kuantitatif kan tadi untuk menentukan suatu kadarnya atau konsentrasi zatnya dalam sampel. Kualitatif itu untuk mengetahui identitas suatu senyawa atau zat dalam sampel juga. Kayak gitu. Nah, untuk nomor 5, berikut ini merupakan contoh analisis semi kuantitatif adalah ini ya jawabannya yang uji batas logam pada bahan baku KCl. Karena kalau pengujian kadar, karena kan ada kadar, berarti dia tuh masuknya ke analisis kuantitatif. Sedangkan pengujian konsentrasi, pengujian berarti kan kita menguji suatu konsentrasi nih. Kita ingin mengetahui berapa konsentrasinya si zat ini dalam air minum kemasan. Berarti itu kan analisis kuantitatif. Identifikasi senyawa dengan reaksi kimia itu tuh kan kita mengidentifikasi nih reaksi kimianya tuh kayak gimana. Nah, itu tuh untuk analisis kualitatif. Uji nyala pada kation itu juga kualitatif. Jadi jawaban yang benar adalah uji batas logam pada bahan baku KCl. Nomor 6, berikut ini yang termasuk metode analisis kimia modern adalah spektrofotometri UV visible karena volumetri, gravimetri, reaksi kristal ataupun reaksi warna itu tuh merupakan termasuknya ke metode analisis kimia klasik. Kayak gitu. Jadi kalau metode kimia modern itu biasanya lebih mahal juga, cenderung lebih mahal, tapi emang lebih mempermudah juga. Namun di seiring modern ini kan berarti dia tuh lebih ke penggunaannya kepada alat-alat yang canggih ya. Kalau klasik itu pakai alat seadanya aja kayak gitu.
Kalau nomor 7, berikut ini termasuk ke dalam reaksi kering analisis kualitatif, kecuali reaksi kimia dengan reagen. Kenapa ini? Karena contohnya nih, uji pemanasan tabung uji itu tuh merupakan reaksi kering. Karena reaksi kering itu maksudnya si zat yang kita mau uji itu, dia tuh nggak harus dilarutin dulu ke dalam reagen untuk diuji. Jadi bisa langsung direaksikan kayak gitu. Kayak misalnya uji pemanasan tabung uji, kan si zat padatnya itu kita masukkan ke dalam tabung uji, lalu kita panaskan dan kita lihat apa reaksi yang terjadi kayak gitu. Nah, itu contoh dari reaksi kering. Nah, untuk manifosfat, uji nyala, uji boras itu menggunakan reaksi kering. Nah, kalau reaksi kimia dengan reagen, yang namanya reagen itu kan sifatnya larutan, berarti dia tuh reaksi basah analisis kualitatif. Nomor 8, fungsi penggunaan HCl pekat pada uji nyala adalah untuk membersihkan kawat nikel krom. Karena untuk memberikan warna nyala spesifik pada sampel itu sebenarnya pilihan yang kurang tepat, karena untuk memberikan warna nyala spesifik pada sampel itu, warna spesifik itu dihasilkan dari ion logam atau kation itu sendiri. Sedangkan agar bereaksi dengan sampel sebenarnya bener betul juga, tapi kurang tepat karena kan tujuan yang paling utama itu untuk membersihkan kawat nikel krom agar bisa bereaksi dengan sempurna hasil akhirnya tuh, jadi si uji nyalanya itu terlihat dengan jelas tanpa adanya kontaminasi dari campuran zat lain gitu. Adapun memberikan suasana asam pada saat pengujian itu tuh tidak tidak kompleks, tidak relatif ya sebenarnya, tidak relevan karena bukan itu gitu tujuannya kayak gitu. Terus nomor 9, berikut ini kation yang memberikan warna hijau kekuningan pada uji nyala adalah barium. Karena kalau di natrium itu kan warna nyalanya itu kuning keemasan. Kalau di magnesium itu warna uji nyalanya itu putih. Yang terlihat di apinya itu putih. Kalau kalium itu warnanya ungu, kalsium itu merah jingga. Seperti itu. Nomor 10, berikut ini merupakan pernyataan yang benar dari reaksi pengendapan adalah ini jawabannya yang eh karena pada reaksi pengendapan reagen tidak boleh berlebih kecuali dinyatakan khusus karena dapat menyebabkan melarutnya sebagian endapan pada beberapa sampel. Jadi kalau misalnya kita melarutkan suatu sampel dengan reagen yang berlebihan, itu tuh justru bisa merusak hasil dari reaksi yang kita amati gitu, kayak mengganggunya hasil ujinya, kayak misalnya malah menghilangnya endapan yang seharusnya ada. Ketika kita menambahkan berlebih justru malah larut, misalnya endapan yang harus terbentuk malah larut misalnya, atau hasilnya itu tidak valid ketika kita ingin melihat endapannya kayak gitu kan, reaksi pengendapan gitu. Nomor 11, pemeriksaan ion logam kation dalam larutan biasanya diawali dengan mengelompokkan beberapa golongan kation dengan metode HCl. Karena untuk kation metode spesifik itu rata-rata semua tiap pengujian reaksi golongan dari 1, 2, 3, 4 itu tuh pakainya HCl, kecuali 5 tuh bisa aja, tapi lebih spesifiknya tuh HCl kan untuk metode kation gitu, karena kalau untuk H2SO4 pekat, encer itu dia di anion, AgNO juga di anion, H2S juga sebenarnya dia masuk ke metode pengelompokan beberapa golongan kation juga. Namun H2S itu hanya untuk beberapa golongan. Semisalnya golongan 2, golongan 3 itu baru dialiri dengan gas H2S. Kalau HCl itu meliputi semuanya. Kayak gitu. Kalau nomor 12, berikut ini adalah tahapan analisis senyawa anorganik untuk blank identification adalah jawabannya ini, yang pemeriksaan pendahuluan, terus pemeriksaan ion logam kation dalam larutan, pemeriksaan anion dalam larutan, kesimpulan. Nah, setelah kita pemeriksaan ion logam kation dalam larutan itu, biasanya kita melakukan uji spesifik pada kation. Nah, anion juga sama, kita lakukan uji spesifik agar kita tuh tahu, nah, senyawa apa sih yang kita uji
yang apa yang kita belum tahu gitu. Nah, di sana di tiap-tiap reaksi spesifik itu ada golongan-golongannya, ada zat apa saja. Nah, reaksi yang terbentuk itu seperti apa? Itu di reaksi spesifik kation ataupun anion. Lihatnya di buku Vogel. Nah, referensinya kita bisa menggunakan buku Vogel. Berikut ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan pada pemeriksaan anion adalah ini. Jawabannya pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat. Karena di pemanasan, uji nyala, pengujian HCl encer dan pekat, pengujian dengan H2S itu adalah pemeriksaan pada kation. Tuh. Terus eh, nomor 14 pada reaksi analisis golongan kation, klasifikasi penggolongan kation berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen di bawah ini, kecuali adalah jawabannya H2SO4 karena eh, kalau kation ini tuh kan dia pakai HCl iya. Untuk reaksi metode kation ya itu pakai HCl iya. H2S juga pakai, NH42S juga digunakan. Terus NH4CO3 juga digunakan pada reagen untuk mendapatkan reaksi spesifik pada golongan kation. Nah, kalau H2SO4 itu dia tuh adanya di anion. Kayak gitu. Biasanya H2SO4 tuh di pendahuluan anion untuk menentukan H2SO4 encer sama pekat. Kayak gitu. Apakah senyawa yang menghasilkan endapan putih pada reaksi penggolongan satu yang tidak larut dalam air? Jawabannya adalah AgCl. Karena kalau CaCl itu sebenarnya dia bentuk endapannya juga putih, tapi sifatnya itu dia tuh agak larut dalam air kayak gitu. Jadi kan ini yang ditanya itu tidak larut. Nah, sedangkan CaCl itu dia agak larut dalam air. Nah, untuk ZnCl2 dan NaCl2 dia tuh endapan putih juga, namun dia tuh sifatnya dalam air itu larut. Kalau CuCl dia itu eh, endapannya terbentuk tuh warnanya keabu-abuan, terus sifatnya juga eh, kelarutannya tuh rendah gitu. Bukan, jadi kelarutannya rendah tidak sama dengan tidak larut dalam air. Maka jawabannya yang lebih tepat itu AgCl. Nomor 16, berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Nah, jawabannya itu adalah CuS dengan endapan berwarna hitam. Karena ketika Cu bereaksi dengan H2S dan H2O, dia akan terbentuknya endapan suatu berwarna hitam, endapan hitam dari CuS. Nah, reaksinya CuS kayak gitu. Yang ini jawabannya yang B. Berikut ini, manakah kation yang termasuk ke dalam golongan kation A? Nah, kalau di opsi ini sebenarnya tidak ada jawabannya. Karena sebetulnya kalau kation golongan 2A itu ada FeCl2+, FeCl3+, Al3 sama Cr2+. Jadi di nomor 17 ini dia tidak ada opsi yang benar. Lalu nomor 18, reagen apakah yang digunakan pada penentuan kation golongan 3 sehingga membentuk endapan sulfida? Nah, ini jawabannya NH4Cl dan NH4OH ditambah H2S itu ada di golongan 3. Kalau HCl dan H2S itu ada di golongan 2, reaksi reagen pada golongan 2, NH42CO3 tambah H2S itu eh, kurang apa ya sebenarnya itu tuh kalau ditambah NH4Cl dia tuh bisa untuk menentukan golongan 4 gitu. Tapi karena tidak ada NH4Cl-nya maka itu kurang tepat. Nah, NH4OH juga dan tambah H2S bukan untuk golongan 3 juga. HCl NH4OH tambah H2S itu bukan opsi dari atau bukan jawaban yang tepat dari penentuan kation golongan 3 reagen yang digunakan gitu tuh kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu NH4Cl ditambah NH4OH lalu dialiri dengan gas H2S. Nomor 19, berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Jawabannya adalah Al2S3 dengan endapan berwarna putih. Karena ketika Al3 plus direaksikan dengan 3
S tambah 6 H2O itu akan menghasilkan endapan Al2S3. Endapannya itu berwarna putih. Nomor 20, reagen berikut dapat digunakan untuk membedakan Pb2 plus dengan Hg plus, di mana Pb2 plus itu akan terbentuk endapan berwarna kuning telur dan pada Hg plus akan terbentuk endapan berwarna hijau. Reagen manakah yang dimaksud? Jawabannya adalah Ki. Nah, karena HCl itu dia tuh sebenarnya untuk reagen metode spesifik kation. Nah, kalau cuman membentuk endapan putih gitu. Kalau NaOH, NaOH sama NH4OH itu biasanya dia tuh digunakan untuk apa ya, reagen berlebih biasanya. Reagen berlebih yang ditambahkan, kayak misalnya untuk mengetahui apakah ketika ditambah NaOH itu menghasilkan reaksi yang berbeda atau tetap kayak gitu. Jadi untuk reagen tambahan aja, reagen yang ditambahkan secara berlebih. Kalau K2CR4 itu tuh kalau reaksi yang pada Pb2 plus itu dia akan menghasilkan endapan orange yang ada endapannya itu berwarna hitam. Sedangkan pada Hg dia akan membentuk endapan berwarna merah jingga. Jadi jawaban yang tepat itu adalah Ki. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.